Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Hadratul mukarramin, para kiai, wabil khusus guru kita Kiai Haji Abdul Aziz Al-Fatih, guru kita Kiai Haji Ma'ruf Asirun, guru kita Kiai Haji Asep Saifur Rahman, dan guru kita Kiai Haji Ibrahim Iman Ibrahim, dan para asatidz dan para aparatur pemerintah yang kita hormati, dan semoga Allah muliakan. Wabil khusus yang kita hormati Bapak Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Usu Kuswanto, beserta rombongan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan badannya, panjangkan usianya. Tak lupa Bapak Camat Kalideres, Bapak Haji Muhammad Maman, dan tak lupa Bapak Wakil Camat yang hadir pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah. Dan tak lupa Bapak Lurah Semana yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Bapak RW yang belum hadir, anak loncong ini, anak loncong. Bapak Wali Kota udah datang ya, Wali Kota udah sampai, camat udah sampai, lurah udah sampai, RW sama RT belum nyampe. Kan anak loncong namanya. Tapi nggak tahu saya keder, tahu kenapa? Kalau dibilang keder saya sudah Sherlock. Takutnya RW-nya yang jarang kemarin, saya itu Sherlock RW-nya. Iya, RT-nya juga sudah Sherlock, Pak Wali. Mohon maaf, dari abis subuh saya Sherlock itu. Takut keder RW-nya sama RT. Ya, jadi anak loncong yang begitu. Para ibu-ibu ustazah, para ibu-ibu guru pengajian, para jamaah sekalian, dan para wali santri, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan umur panjang, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita di sini diturunkan rahmat dan maghfir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai acara ini nanti oleh Bapak Imsi juga nggak ada, emang kagak ada Imsinya. Yang biasa ngaji kita biasa ngaji ya, jadi biasa ngaji dan biasa kagak pakai MC, maka saya aja yang mimpin ya. Borongan ini, borongan nih saya jadinya. Saya ngamplokin siapa? Harus saya mimpin lah. Ya, kita mulai nanti. Bapak Wali Kota masih ada acara lagi, mungkin syukur-syukur sampai selesai. Bapak Camat juga saya udah girang banget di Lombok juga. Cuma Bapak Camat kaget, ternyata ini di Cipondo apa bukan gitu. Kata ada bangunan kayak begini. Bapak Lurah juga melongok kemari, belum ngapa-ngapa, sekarang udah kayak gimana tahu. Jadi itu mah emang saya bilang Bapak Lurah sengaja bambunya saya kagak copotin biar Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota tahu gitu.
Sebenarnya mah chatnya udah, chatnya mah udah ngechat. Cuma saya mau bikin wali kota, kata santri, bambu copotin guru, jangan, biar Pak Wali Kota lihat. Kalau Pak Wali Kota nyampe kan dia tanya, belum selesai Kiai, belum, masih banyak bambunya, masih banyak bambunya. Kan kalau Pak Camat nanya, belum rapi, belum, masih banyak bambunya. Gitu. Kemarin juga udah mau masangin granit, sebelahnya dipasang dulu, ntar dilopok dulu sama Pak Camat, sama Pak Lurah. Iya, biar berkah sama Pak Wali Kota, biar berkah sama Pak Wali, sama Pak Camat. Sebab kita mah karena apa takutnya kalau kita habisin nih buat camat, buat lurah, buat wali kota kita habisin. Saya mah bisa aja ngabisin, ibu-ibu banyak, jamaah banyak. Cuman ntar Pak Camat ditanya di akhirat, lu kemana aja? Di saya mana lagi bikin pesantren kagak ngikut sekali, gitu. Iya, saya kagak diajak sama kiainya, bukan saya yang salah. Iya, lurah dipanggil lagi malaikat. Lurah lu gak ngikut di semen, saya datang udah rapi, gimana? Kalau saya kagak diajak sama kiainya, saya salah lagi. Terus saya tanya Pak Wali, dipanggil lagi ya malaikat. Pak Wali, mana ngikut bikin apaan? Saya gak diajak sama kiainya, saya datang ke pesantren udah rapi. Jadi gimana ya Allah? Ya udah nggak apa-apa. Terus saya dipanggil. Lu ngapa wali kota lu ngajak-ajak? Gitu. Iya, camat lu nggak ajak, ya gitu lurah lu nggak ajak. Dia juga kan pengen, namanya buat pesantren, emang duitnya lagi pada kekebekan mulu. Duitnya udah kekebekan mulu, makanya disengaja dipisahin granit. Tapi ntar Pak Lurah sama Pak Camat sama Pak Wali Kota mah ntar saya mau lelang lain cuma. Saya mau bikin sumur buat santri putra. Santri putri udah ada sumurnya, atesis. Anak laki belum ada kebagian airnya, saya juga belum ada kebagian air. Jadi saya sama santri berebut air. Santri memang rese dia mah. Keran bukannya buka, ya copotin keran. Begitu saya kehabisan mulu. Kata saya air habis, katanya soal keran lagi buka-buka air mandi. Jadi mau bikin sumur di sini Pak Lurah, Pak Wali, Pak Camat. Insya Allah saya udah nanya anggarannya 30 juta. Berikut mesinnya mesin Franklin, terus yang 6 in pipanya kedalaman 100 meter. Kata Pak Camat, encer itu. Ya encer. Lagi guru yang begitu aja, ntar aja urusan saya, itu cuma timbang aja gitu. Jadi Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, apalagi ada ketua, ada Pak Edi Gunawan, ya beres lah. Anak buahnya udah lengkap udah pokoknya. Ya, jadi kita mulai acara ini dengan membacakan kalimat thayyibah sambil menunggu qori dan menunggu kiai. Mudah-mudahan semua kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ibu-ibu jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang bisa maju ke depan karena depan masih kosong. Karena kemarin kita di belakang kata ibu-ibu ngaji kayak di radio, dengar suaranya doang, gak ngeliat orangnya. Sekarang saya deketin dan biar bisa ngeliat orang. Itu yang biar di belakang bagian di depan masih lega. Silakan yang maju ke depan, maju ke depan. Nanti biar yang belakangan masuk ke bagian depan. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya berhubung saya kedatangan banyak kiai dan kebetulan hari ini hadir saudara saya, teman seperjuangan saya, satu alma mater sama saya, Haji Iman Ibrahim yang punya luar batang. Yang punya luar batang, kepada beliau kami persilahkan untuk memberikan sebatah dua patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghiyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdal. Ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal jamaah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram al-mukarram al-mukhtaram, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda As-Samani, al-mukarram Kiai Haji Ahmad Novel Mahmud, mata'anallahu bituli hayati. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rizki yang banyak halal dan barokah, dijadikan putra-putrinya serta keturunannya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan semua para santri-santrinya mudah-mudahan berhasil menjadi seorang ulamaul amilin, imamal muttaqin dan muttaqin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW yang belum datang katanya, sama Pak RT, orman-ormannya RT sama RW kompak bener. Mudah-mudahan cepat datang biar gak kualat.
Kalau kualat repot urusannya. Dan yang saya hormati seluruh para alim ulama, tokoh masyarakat, para sepuh, para bini sepuh, asatid wal asatidzah, bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, dan calon-calon haji yang mudah-mudahan semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semuanya yang hadir, jamaah dan seluruh para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang sangat bahagia dan mulia ini, saya diminta untuk sedikit menyampaikan ilmu sedikit. Kalau bicara ilmu, mah di sini gudangnya ilmu. Namun ya beginilah, nasibnya serep mah, kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak. Jadi kalau seandainya kagak ada yang atau yang belum datang, ya maklum, kudu ngisi dulu katanya. Alhamdulillah, karena beliau adalah juga guru saya dan senior saya di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Oleh karena itu, serta ta'ziman wa takriman wa mahabbatan, demi ngalap berkah, ngambil berkahnya dari beliau, mudah-mudahan apa yang insya Allah akan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk bekal hidup dan kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah menegaskan di dalam Al-Quran untuk mengingatkan hambanya agar gak lalai, agar gak lalai, gak lupa akan dasar tujuan hidup dan kehidupan manusia. Gak ada lain. Tujuan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelahnya dia beribadah, harus bagaimana caranya bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hingga pada akhir ayatnya, manusia wafat bukan hanya sebatas membawa iman, tapi membawa bekal takwa kepada Allah. Iman belum tentu menjadi orang yang bertakwa, tapi kalau udah bertakwa pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, lihat pondok pesantren yang belum beres, beriman, orang yang beriman, benar juga belum beres ya. Romanya lama bener di pesantren beresnya. Romanya kagak beres-beres di pesantren, ada aja yang dikerjainnya orang yang beriman. Tapi kalau orang yang bertakwa, apaan kiai yang belum beres? Biar saya yang beresin. Tuh yang bertakwa mah beda sama orang yang beriman. Makanya tinggal tergantung dah di antara Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, apa cuma iman doangan, apa takwa. Kalau takwa, 3 orang ini gak bakalan gak beres-beres. Sama Pak Lurah juga tinggal di kedikin doangan juga beres, baru sama Pak Lurah. Gimana Allah sama Pak Camat, apalagi sama Pak Wali Kota udah rapi. Terus bagian jamaah mana? Kagak kebagian dong amalnya. Habis semua sama Pak Lurah, Pak Camat sama Pak Wali. Enggak, tetap ada bagiannya. Bagiannya apaan? Bagiannya jamaah, bagiannya makmum, bagiannya umat. Bagaimana bisa meramaikan dan menghidupkan ini pesantren. Pesantren megah, boleh. Pesantren megah, iya. Akan tetapi siapa yang mau meramaikan kemegahannya pesantren kalau bukan umatnya? Siapa yang mau menghidupkan pesantren kalau bukan jamaahnya?
Pesantren dibangun rapi-rapi, megah, indah. Jamaahnya kagak pada datang. Umatnya diem-diem baik. Ini yang jadi masalah. Berarti masalahnya antara siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara iman dan takwa bukan hanya sebatas bisa meramaikan dan menghidupkan setiap pondok pesantren. Akan tetapi bicara soal iman dan takwa, bahwa sesungguhnya di dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan, akrimul ulama, muliakanlah oleh kamu sekalian ulama. Kenapa sih ulama harus dimuliain? Roman-romannya mulia, kayak roman-romannya ulama kayak haus kehormatan, pengen minta dihargain ulama, pengen minta dihormatin ulama, pengen minta disanjung ulama, pengen minta segala macam ulama. Bukan ulama yang minta dihormatin, bukan ulama yang pengen minta disanjung, bukan. Lihat di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, syarat untuk menjadi orang yang sukses bagi seorang santri ini ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah takdiman, takdim kepada guru, takdim kepada kiai, takdim kepada ulama. Takdiman, mengagungkan guru, mengagungkan kiai, mengagungkan ustadz, mengagungkan ulama, mengagungkan orang yang berilmu. Kedua, wa takriman, memuliakan, memuliakan ulama, memuliakan ustadz, memuliakan kiai, memuliakan orang yang berilmu, memuliakan guru. Ini syarat yang kedua bagi seorang santri, bahkan bagi seorang murid. Termasuk kitab jamaah yang ada di sini adalah merupakan bagian daripada murid. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa mahabbatan, cinta kepada guru, cinta kepada ustaz, cinta kepada kiai, cinta kepada ulama. Bahkan di dalam kitab lain dijelaskan dan di dalam hadis lain dijelaskan, man akrama aliman, barang siapa orang yang memuliakan orang yang berilmu, faqad akramani, sudah barang tentu dia memuliakan aku, kata baginda Rasul. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, sudah barang tentu dia memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, tempat sebaik-baiknya kembalinya nanti kelak di akhirat adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak cukup tuh, nggak cukup hanya cuma sebatas ngedukung bantuan bangunan biar cepat rapi, tapi kalau nggak ada ta'diman, takriman, mahabbatan, ini nggak cukup nih, nggak cukup. Makanya barang siapa orang yang memuliakan orang alim, udah jelas. Yang ini kan sementara beda. Namanya juga akhir zaman. Akhir zaman itu udah serba terbalik, Pak. Bu, semuanya udah serba terbalik. Orang yang berilmu direndahin, orang yang berilmu dilecehin, orang yang berilmu disakitin, orang yang berilmu dihianatin, orang yang berilmu difitnah, dicaci, dimaki. Orang yang berilmu tuh beda sama orang yang banyak harta. Pada silo kita sama harta. Lihat orang yang kaya, begitu hormatnya kita sama orang kaya, begitu takdimnya kita melihat sama orang kaya. Maklum mobilnya banyak, maklum rumahnya megah, maklum punya pangkat dan jabatan, maklum dunia dia miliki. Akhirnya apa? Kita nunduk, bukan menghormati orangnya, tapi kita menghormati kedudukan, pangkat dan jabatannya, serta harta benda yang dia miliki. Ini kan kadang orang yang kayanya juga haus pangkat, haus jabatan, haus kehormatan.
Iya aja kayak orang itu menghormatin orang yang kaya. Iya, padahal nggak menghormatin sama orangnya. Yang dia hormatin itu pangkatnya, yang dia hormatin itu jabatannya, yang dia hormatin itu kekayaannya. Orangnya nggak dia hormatin. Istilah kata nih, kalau sama orang kaya mah disuruh nyebokin juga mau. Tapi kalau sama kiai, jangankan disuruh nyebokin, disuruh kerja aja ogah-ogahan. Jangankan disuruh kerja aja ogah-ogahan, disuruh bantuin bangunan biar cepet beres aja juga ogah-ogahan. Takut duitnya habis, takut hartanya berkurang. Kenapa? Gak yakin. Gak yakin sama siapa yang telah memberikan harta, pangkat, dan jabatan. Padahal di dalam surat An-Nahl adalah merupakan janji Allah. Janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan. Barang siapa orang yang beramal saleh, min dzakarin dari laki-laki au unsa ataupun perempuan, wa huwa mu'minun. Dia berbuat kebaikan, dia membantu pondok pesantren supaya cepat beres, supaya cepat rapi. Kalau perlu bukan cuma bangunan ini doang yang diberesin. Nih, biar ada perluasan. Amin. Ini buat apa? Ada Pak Wali Kota. Aminnya yang kencengan biar kedengeran. Amin. Nah begitu. Padahal gak usah kenceng-kenceng juga saya ngomong udah kedengeran. Tinggal tergantung jawabannya ntar bagaimana. Kita doain aja. Tugas kita mah cuma ngedoain. Mudah-mudahan Pak Wali Kota minimal jabatannya tetap jadi wali kota. Minimal, maksimal kita doain biar jadi wakil gubernur. Dari wakil gubernur mudah-mudahan jadi gubernur. Kita doain. Tugas kita cuma doain. Selebihnya biar Allah yang ngasih jawabannya bagaimana. Kan yang penting kita udah doain. Minimal kita doain biar sehat, panjang umur, murah rezeki. Segala apa yang jadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin kita yang begini, yang cinta terhadap ulama, yang peduli kepada ulama, doain terus biar sehat. Biar sehat. Kenapa? Bu, biasanya pemimpin kayak begini dari lurah terus camat sampai ke wali kota, orang-orang yang istiqomah itu nggak sedikit ujiannya, nggak sedikit fitnahnya. Ini datang ke sini aja nih belum tentu aman, belum tentu aman. Bisa aja melanggar prokes lah. Inilah, itulah kita doain orang-orang yang nyebar fitnah kayak begitu biar mulutnya kagak bisa ngomong. Ya, kalau kita udah doain dia dapat hidayah dan taufik, tapi masih begitu juga, udah doain biar dia mampus aja dah. Rapi urusannya. Benar? Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dalam firman Allah. Karena ini Kodi kayaknya belum datang. Bayar saya. Namanya saya ditanam. Lumayan. Tadi saya ngisi di Klub kuliah subuh. Ngisinya sebentar, cuma 30 menit sampai 1 jam. Pertanyaannya ini sampai 2 jam. Dari Klub saya langsung ke sini. Di sini suruh ngomong lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, manfaat, istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ntar saya kasih resep bagaimana yang jomblo biar cepat laku. Banyak. Rizki biar cepat dapatnya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Apa janji Allah dalam ayat selanjutnya? Lanjutan ayat falanuhyiyannahu, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut hayatan thayyibah, kehidupan yang jauh lebih baik dari apa yang udah kita keluarin. Kita ngeluarin ini 100.000 sekarang. Insya Allah kalau yakin mah gantinya 1 juta. Amin. Percaya kagak? Tergantung. Bertakwa enggak sama Allah. Dan yang jadi masalahnya iman. Bisa bilang
Iya, amin, percaya. Tapi di dalam hati masih ragu, apa benar? Cobaan buktiin. Nah ini yang jadi masalahnya, main coba-cobaan. Sama Allah mau main ngetes-ngetesan. Saya pernah di Jalan Lampu Merah, ada tukang koran, masih kecil kalau nggak salah tuh anak, udah gede. Bilangnya apa? Pak, koran belum makan dari pagi. Dalam hati saya, kuat bener lu belum makan dari pagi. Nyampe malam ketemu tuh di arah Kemayoran, koran 5.000. Saya kasih duit 5.000, kalau nggak salah waktu itu, korannya saya nggak ambil. Udah, ntar korannya jual lagi ke yang lain. Sampai ke tempat tujuan, saya dapat duit 500.000. Saya pikir-pikir, apa ini gara-gara tadi 5.000? Kalau mau main hitung-hitungan, oh berarti salah konsep. Harusnya saya nggak ngasih duit 5.000, minimal saya ngasih duit 50.000, biar dapatnya lebih banyak. Ini konsepnya udah bukan lagi wahwa mu'minun, dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu dasarnya karena konsep hitung-hitungan supaya dapatnya lebih banyak keuntungan. Benar? Benar gak? Makanya alhamdulillah wa syukurillah min ni'matillah. Ini kita di pagi hari ini dan sampai detik ini, kita mata masih bisa dikasih lihat sama Allah, hidung masih bisa dikasih nafas sama Allah, mulut masih bisa dikasih ngomong sama Allah, kuping masih bisa dipakai dengar sama Allah, tangan masih bisa dipakai nyentuh sama Allah, kaki masih bisa dipakai melangkah sama Allah, hati masih bisa dipakai merasakan sama Allah, akal masih bisa dipakai buat berpikir. Allah yang ngasih. Kalau Allah yang udah gak ngasih kepercayaan, apalah artinya hidup mewah, rumah megah, harta berlimpah, ruang istri cantik, pangkat dan jabatan punya, tapi Allah gak percaya. Untuk apa? Untuk ruh bersemayam di dalam jasad. Allah gak percaya. Coba saya tanya, Bu, mau gak dikasih duit 100 juta sama Pak Wali? Jawab yang kencang, mau gak? Mau? Yakin? Kira-kira bener apa kagak mau dikasih duitnya? Tapi kalau Allah yang ngasih, mau gak dikasih duit 1 miliar sama Allah? Yakin? Siapa yang ngasih? Allah. Kenceng aminnya. Tapi kalau Pak Wali ragu-ragu. Pak Wali juga Allah yang ngasih. Duit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, sampai bahkan 1 triliun, Allah bakalan ngasih duit kepada kita. Mau? Tapi habis dikasih duit kita dicabut nyawanya sama Allah. Mau gak? Apa enaknya? Harta kita boleh banyak, pangkat dan jabatan kita boleh punya, tapi sebentar Allah gak percaya, gak amanah. Yang begini diangkat dikasih jabatan, ini urusannya kagak percaya, kagak amanah nih. Udah biarin, biar dia ngerasain kenikmatan punya pangkat dan jabatan sebentar. Entar kalau udah ngerasain baru diambil. Cek. Aduh, sakitnya tuh di sini. Bener nggak? Pengorbanan udah berapa banyak? Nggak sedikit pengorbanan, perjuangan untuk bisa mendapatkan pangkat dan jabatan, tapi Allah nggak kasih kepercayaan sehingga Allah cepat angkat. Allah panggil lebih dulu. Apa yang bisa dinikmati? Nggak ada yang bisa dinikmati. Oleh karenanya, hei orang-orang yang pada punya pangkat dan jabatan, jangan sombong, jangan sombong. Sombong bener baru punya pangkat di RT aja juga. Sombong bener baru jadi RW. Udah banyak ngatur ini itu. Lah RW mah pantes ngatur, lurah pantes ngatur, camat pantes ngatur, wali kota gubernur pantes ngatur. Yang gak pantes ngatur itu kita sebagai rakyatnya. Orang udah ada yang ngatur, pada ikut-ikutan ngatur. Sekarang bicara dengan Allah, udah gak usah macem-macem. Pengen ngatur-ngatur Allah, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, segala macam yang kita minta. Hei,
sampai detik ini pernah nggak kita minta disayang sama Allah? Ayo, pernah nggak? Jujur, jujurlah padaku. Paling yang kita minta, Allahumma inni as'aluka sayang Wazawala, Toyota, Innova, Avanza, Opportuna, minta mulu. Minta ya Allah, saya udah lama ngejomblo ya Allah. Siap. Udah lama belum dapat juga jodohnya ya Allah, temuin ya Allah. Kalau memangnya dia bukan jodoh saya, jodohin ya Allah. Kalau memangnya dia jodohnya orang lain, jangan ya Allah, sayain aja. Minta mulu, tapi nggak pernah kita minta disayang sama Allah. Berarti bismillahnya baru sampai di Ar-Rahman. Bismillahirrahman, rohimnya tertunda. Kenapa? Allah Maha Pengasih. Iya, siapa aja dikasih. Yang sehat dikasih, yang sakit dikasih, yang ibadah dikasih, yang kagak ibadah dikasih, yang tukang maksiat dikasih. Allah kasih, tapi catatannya belum tentu Allah sayang. Kalau Allah udah sayang, buktinya pondok pesantren jadi di tengah kota Jakarta, walaupun berada di pesisir kota Jakarta, akan tetapi Jakarta paling susah nyari pondok pesantren yang salafi. Susah nyari, makanya di sini ada pondok pesantren megah kayak begini. Ini dasarnya, landasannya percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pembelajaran yang berharga. Untuk itu tanamkan keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah, sehingga kita senantiasa selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rizki apapun harapan yang kita inginkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Dan yang mau dapat jodoh, saya belum sempat ngasih amalannya, insya Allah di lain waktu dan kesempatan. Kalau udah saya kasih amalannya, insya Allah top cek. Karena saya udah ngejodohin 2 pasang yang tadinya satu sama lain saling gak mau. Kenapa? Begitu saya bikinin air, semuanya pada ngebet. Besok kita dikawinin, ya udah selesai kawinin, sampai sekarang udah punya anak 4. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita dapat bertemu dan berjumpa kembali dalam nuansa penuh pesona yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjelang masuknya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan di Ramadan tahun ini nggak ada pandemi, nggak ada halangan, hambatan dan rintangan apapun yang bisa menghambat jalannya, lancarnya kita dalam menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.